Halo para pecinta alur cerita, jumpa lagi bersama saya Farid Production. Saya akan merangkum sebuah film Evan Al-Mikti. Film ini disutradarai oleh Tom Shadyac, dan produsernya juga Tom Shadyac. Sebelum Anda menyimak alur film ini, persiapkan kopi, rokok, cemilan dan yang paling penting nontonnya sambil santai saja. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Evan Buster yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Evan Buster mengetahui akan segera terjadi banjir besar, maka dia akan membuat perahu yang sangat besar. Evan mengajak seluruh makhluk hidup untuk ikut masuk ke perahu yang besar. Namun, sebagian manusia menolak himbauan Evan, bahkan menganggap dirinya gila. Ini seperti ceritanya Nabi Nuh kurang lebihnya. Sebelum saya bahas alur ceritanya seperti apa, sudikah Anda untuk membagikan konten alur cerita ini ke temanmu atau ke sosmed? Iya. Jangan lupa subscribe channel Farid Production. Evan Buster diperankan oleh Steve Carell. Dia adalah penyiar televisi lokal yang baru saja terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, sehingga pindah meninggalkan kota asalnya Buffalo, New York ke kota hayalan Prestige Crest, Virginia dekat Washington DC. Keluarganya bahagia, tetapi perubahan suasana hidup akibat kepindahan ke ibu kota membuat istri Evan, Joan, Lauren Graham, berdoa agar Evan lebih mau meluangkan waktu bersama keluarga. Tampaknya semua berjalan baik. Setelah pindahan selesai, tibalah saatnya tidur malam pertama di rumah barunya. Sebelum tidur, Evan selalu berdoa terlebih dahulu agar keluarganya selalu dikaruniai kebahagiaan. Jam alarm Evan selalu berbunyi pada pukul 6.14 pagi, meskipun diatur untuk waktu yang berbeda di malam sebelumnya. Di pagi hari setelah Evan sudah berpakaian rapi, Evan menuju tempat makan. Sejumlah besar alat-alat pertukangan kayu kuno dikirim ke rumahnya setiap hari tanpa penjelasan. Pada hari pertama ia bertugas, Evan diberi kantor yang luas dan diundang untuk menjadi CEO sponsor rancangan undang-undang bersama Kongresman senior Chuck Long, John Goldman. Sesuatu yang jarang terjadi untuk anggota Kongres baru. Di kantor barunya, Evan terlihat disambut hangat oleh semua rekan-rekannya. Evan kemudian pulang ke rumah, dan Evan membawa buku-buku untuk dipelajari. Setelah di rumah, Evan disambut anak-anak dan istrinya. Setelah esok harinya, Evan kaget melihat ke jendela, terlihat ada yang mengirim barang di luar sana. Evan kemudian sadar bahwa 614 mengacu pada ayat di kitab Kejadian pukul 6.14, di mana Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera sebagai persiapan datangnya air bah. Kemudian muncullah Tuhan, dan dengan lembut mendorong Evan untuk membuat bahtera yang sama. Tuhan dan Evan berdiskusi, Evan masih menolak untuk membuat bahtera kapal. Meskipun Evan menolak, Tuhan terus mengikutinya dalam berbagai bentuk dan meyakinkan Evan untuk memulai pembuatan. Tibalah Evan di kantornya, Evan masih mengendap-endap karena takut Tuhan yang menyuruh membuat bahtera masih mengikutinya. Di tempat kongres, Evan masih tidak tenang, karena Evan masih terbayang-bayang oleh Tuhan yang mengikutinya. Tiba-tiba di tempat kongres, Evan melihat tulisan bertuliskan Gen 614. Dengan perasaan resah, muncullah Tuhan di sampingnya Evan, kemudian Evan sangat kaget. Evan kemudian pulang ke rumah, dan membuka laptopnya. Setelah esok harinya Evan berangkat ke kantor. Binatang-binatang yang melihat Evan melintas, kemudian binatang itu mengikuti Evan. Semua binatang seakan tahu bahwa Evan adalah seseorang yang ditunjuk Tuhan, dengan kata lain Evan adalah penyelamat para makhluk.
Binatang-binatang itu mencium bau Evan, seakan Evan itu utusan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Sesampainya di kantor, Evan kaget bukan main, karena burung-burung masuk mengikuti Evan sampai ke dalam kantor. Binatang-binatang terus mengikuti Evan dan semakin mengganggu. Mulanya, Long tidak terkesan, dan membiarkan hal ini, tetapi memperingatkan Evan untuk tidak membuat kejutan dengan binatang lagi. Sayangnya, Evan tidak dapat membuat hewan-hewan itu berhenti mengikutinya. Setelah dibantu dua asistennya, Evan kemudian pulang, namun apa yang terjadi? Semua hewan di jalan terus mengikuti bahkan sampai ke dalam mobil. Evan kemudian bergegas keluar mobil dan sampai di halaman rumah. Sesampainya di halaman rumah para binatang masih tetap mengikuti. Tak lama kemudian Tuhan yang muncul dan mengusir hewan yang sedari tadi mengikuti Evan. Kemudian Evan ngobrol cukup lama dengan Tuhan. Saat ngobrol, Evan sambil ditunjukkan kuasa Tuhan pada alam semesta ini. Setelah Evan menyetujui untuk membuat bahtera kapal, kemudian Tuhan memberikan sebuah buku. Buku itu adalah pedoman dan tata cara membuat bahtera kapal. Esok harinya jam 6.14, Evan kaget bukan kepalang. Tiba-tiba di wajah Evan tumbuh kumis dan brewok yang cukup tebal. Sontak Evan pun tercengang dengan apa yang terjadi pada dirinya. Evan kemudian mencukur kumis dan brewoknya, namun setelah dicukur, seketika kumis dan brewoknya tumbuh lagi. Evan berulang-ulang mencukur namun tidak berhasil. Pada akhirnya, Evan membiarkan kumis dan brewoknya. Namun datanglah seorang wanita mengucapkan selamat, karena telah membeli tanah, tetapi Evan tampak kebingungan. Evan sebenarnya tidak merasa beli tanah itu. Istri Evan lantas kaget dan marah, karena Evan membeli tanah tidak memberitahu istrinya. Sebenarnya tanah itu dengan keajaiban Tuhan, entah bagaimana cara membelinya, yang pasti tanah itu untuk membuat bahtera. Singkat cerita, tanpa bantuan istrinya, Evan melibatkan ketiga putranya, Dylan, Jordan, dan Ryan, kemudian segeralah mereka mulai menyiapkan bahannya dan segera membuat bahtera. Sore harinya, Evan mandi, dan besoknya Evan berangkat ke kantor. Evan ditertawakan oleh Long di kantor, karena Evan tampangnya seperti orang tak terurus sama sekali. Evan tampangnya seperti orang zaman dahulu. Evan akhirnya sangat minder dan tak punya percaya diri. Kemudian, Long mengajak Evan berdiskusi di rumah. Namun tak disangka ikan yang ada di rumah Long memperhatikan Evan. Setiap Evan bergerak, ikan di akuarium mengikutinya. Evan yang tak ingin mencurigakan lagi, kemudian Evan mencoba untuk menghindari agar ikan itu tidak mengikuti gerakan Evan. Kemudian sepulang dari rumah Long, Evan kembali membangun bahtera kapal. Ketiga anak Evan dengan semangat membantu Evan sebisanya. Bahkan hewan pun datang untuk membantu pekerjaan Evan membuat bahtera. Evan dan anak-anak dengan gigih membuat bahtera, mereka sangat kompak. Sore harinya, Evan mandi. Kemudian ada baju bahtera yang tergantung di kamar yang wajib dan harus dipakai Evan. Baju itu sangat sakral. Setelah Evan ngaca, kemudian Evan pergi ke ruang makan. Anak dan istri Evan kaget karena Evan memakai baju yang tidak semestinya dipakai. Istri Evan kemudian memarahi di kamar. Sang istri malu karena pakaian suaminya tak layak dipakai. Setelah Evan dimarahi istrinya, kemudian Evan ganti baju, namun setelah keluar pintu rumah, Evan secara otomatis menjadi telanjang. Evan kembali memakai baju bahtera itu, dan kemudian mendobel pakaiannya. Di dalamnya baju bahtera, dan di luarnya baju kantor atau baju kerja. Berangkatlah Evan di tempat kongres. Tiba-tiba baju kerja Evan lepas dengan sendirinya dan berada di meja. Evan menggunakan baju bahtera itu. Sontak para audiens kaget karena baju yang dipakai Evan tidak pantas dipakai saat kongres. Saat orang-orang heran dengan baju Evan yang dipakai. Tiba-tiba semua hewan dari luar ruangan pada masuk ruangan di mana Evan berada.
Sementara itu istri dan anak-anak Evan menonton kongres yang sedang berlangsung. Joan istrinya merasa malu karena Evan sang suami berbuat seperti orang yang kurang waras di kongres. Sepulang Evan ke rumah, Joan marah dan kecewa atas kelakuan Evan dan membawa anak-anak meninggalkannya karena ia percaya Evan sudah gila. Karena dianggap menghina Kongres dan rancangan undang-undang kontroversial tentang tanah publik, Public Land Act Bill, yang dipaksakan oleh Long untuk disetujui Kongres, Evan diberhentikan sementara dari Kongres dan namanya dihapus dari Public Land Act Bill. Evan terus membangun Bahtera itu sendirian, mendapatkan sorotan media internasional dan ejekan masyarakat umum. Tuhan muncul kepada Joan dengan menyamar sebagai pelayan restoran bernama Al-Mikti. Tuhan mengatakan kepada Joan bahwa ia tidak langsung memberikan permintaan orang, tetapi memberi kesempatan bagi orang untuk dapat memperoleh hal itu, termasuk untuk mendapatkan kebersamaan dalam keluarga. Akhirnya Joan, ibu dari anak-anak Evan sadar. Dengan pencerahan itu, Joan membawa anak-anak kembali untuk bersama-sama sekeluarga menyelesaikan Bahtera itu. Evan merasa bahagia, karena anak dan istrinya kembali dan berkumpul seperti sedia kala. Kemudian Evan sekeluarga bahu-membahu membangun Bahtera itu. Tak disangka tak diduga, seluruh hewan di kawasan itu datang dan membantu menyelesaikan pembuatan Bahtera. Evan dan keluarganya juga heran dan kagum dengan kebesaran Tuhan yang mampu menyuruh hewan untuk membantu pekerjaan Bahtera kapal. Istri dan anak-anak Evan, semua sangat giat, walau dalam menyelesaikan Bahtera banyak yang menonton serta mengejek dan membuli keluarga Evan. Semua hewan juga terlihat semangat menyelesaikan pembuatan Bahtera. Mereka seakan tahu bahwa bencana alam kebanjiran akan segera terjadi. Setelah Evan berunding dengan ketiga asistennya, pada tanggal 22 September, Evan memasukkan ratusan hewan ke dalam Bahtera yang baru jadi, di hadapan banyak penonton dan kamera televisi. Ia mengundang mereka masuk, tetapi malah ditertawakan. Setelah hewan-hewan masuk, Evan mengajak anak istrinya masuk kapal dan naik ke atas kapal. Evan kemudian dengan lantang mengumumkan agar semua masyarakat yang datang untuk segera masuk ke kapal. Karena hari inilah menurut Evan akan terjadi banjir atau bencana alam sesuai yang Tuhan amanatkan pada Evan. Tak lama kemudian, polisi datang ke Prestige Crest dengan tim perusak bangunan hendak menghancurkan Bahtera itu dengan alasan melanggar aturan pembangunan di kota itu. Joan mengajak Evan untuk meninggalkan Bahtera sebelum dihancurkan, menjelaskan bahwa Evan telah berhasil dalam misinya untuk membangun. Evan seketika ingin turun dari kapal, namun setibanya di bawah mendadak hujan. Evan kembali ke atas kapal, untuk meneriakkan kepada masyarakat untuk segera masuk kapal. Namun apa yang terjadi, hujan hanya sebentar dan kemudian keluarga Evan ditertawakan oleh banyak masyarakat yang datang menonton Bahtera kapal. Tak disangka, tak diduga Evan melihat ke arah bendungan bahwa bendungan akan segera jebol. Setelah bendungan jebol, para masyarakat bergegas dan berlarian naik ke kapal Bahtera. Mereka berebut naik ke kapal, karena air bah dari jebolnya bendungan yang dibuat Long hancur. Jebolan air itu begitu cepat meluap, sementara itu masyarakat masih berlarian berebut masuk kapal Bahtera buatan Evan. Kemudian dihantamlah kapal Bahtera itu oleh air bah, namun kapal Bahtera terapung dan mengikuti aliran air. Evan kemudian kebingungan, karena kapal akan segera terjun ke tempat curam. Segeralah Evan memerintahkan agar masyarakat berpegangan dengan erat. Bahtera kapal akhirnya selamat terjun ke tempat curam, namun Evan melihat di depan ada jembatan tinggi. Evan takut dan berteriak, lalu Evan angkat tongkat kembali. Datanglah air dari samping kapal menghempas kapal hingga meloncati jembatan. Bahtera itu terus terapung mengikuti aliran sungai dan melalui jalan-jalan bersejarah di Washington, D.C. Sebelum berhenti tepat di depan gedung Kapitol, di mana para anggota Kongres sedang rapat.
Long tertegun karena air bah benar-benar terjadi. Evan memberitahu bahwa banjir itu diakibatkan oleh jebolnya dam yang diizinkan Long untuk dibangun tanpa mengikuti aturan keamanan. Para anggota Kongres memandang Long dengan marah dan kemudian memaksanya turun jabatan. Pada akhirnya semua masyarakat dan hewan yang ikut kapal Bahtera semua selamat. Kemudian Evan dan keluarga berlibur, dan bertemulah Evan dengan Tuhan. Evan kemudian mengajak Tuhan berjoget, karena telah berhasil menyelamatkan masyarakat serta hewan berkat bantuan dari Tuhan. Itulah rangkuman film dari Evan Al-Mikti. Jika Anda suka alur cerita ini, silahkan share saja. Farid Production mengucapkan terima kasih yang sudah like, komen dan share.